Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada, para subscriber saya, para pecinta anak Medan bersuara, serta para pegiat media sosial. Sore hari ini saya akan membawakan satu edisi khusus buat sore hari. Memang anak Medan bersuara tak ada habis-habisnya. Tapi saya hanya mengingatkan teman-teman ketika upload video saya yang pertama pagi menjelang siang. Apa tanggapan teman-teman? Jangan lupa tulis di kolom komentar, agar kita semakin semangat dan semakin semangat menyalakan api-api kebenaran untuk membongkar kebohongan. Sore ini teman-teman, kita mau bahas bersama Rocky Gerung ketika ada di update atau channel Langkah Update ketika sedang berlangsung acara pengadilan tentang ijazah Pak Jokowi ya di PN Surakarta Solo. Teman-teman pasti tahu, kalau sudah Rocky Gerung berbicara, mungkin di sini diundang Rocky Gerung ya, mungkin sebagai saksi atau apalah. Memang dia sangat luar biasa, memberikan wejangan, bahkan kritikan tajam, kritik pedas terhadap jaksa. Mau tahu videonya? Kita intro dulu. Hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada, meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat, dalam hal ini sekolah. Kalau dibandingkan, kami belum saling membandingkan karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling pembanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir. Hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Ini bahayanya. Kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal kurikulum Fakultas Hukum itu kacau. Reasoningnya nggak ada tuh. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roscoe Bolt dan Hans Kelsen? Ini dungu juga nih jaksa ini. Bayangkan teman-teman, Rocky Gerung memberikan kata-kata dungu kepada jaksa di PN Surakarta perihal tentang ijazah Pak Jokowi. Memang seperti saya beritahukan tadi teman-teman ya, kalau Rocky Gerung dilawan, wah bakal habis. Karena beliau itu memang banyak membaca, banyak pengalaman, bahkan memang intelektualnya tinggi. Bahkan buku-buku yang tidak dibaca orang, sudah dibacanya. Bahkan orang bertanya-tanya, apa sih itu? Jadi artinya teman-teman, memang benar apa yang dikatakan oleh jaksa. Bagaimana kalau kita saling menghujat, begini, begitu, moral anak-anak kita. Lantas apa kata Rocky Gerung? Moral anak-anak lebih baik daripada moral-moral kalian. Sama halnya seperti anak SD tadi teman-teman ya. Ketika saya mengupload video pagi menjelang siang, itu saya buat temanya, moral anak SD lebih tinggi dari moral aparat penegak hukum. Luar biasa. Baik teman-teman, kali ini kita mau masuk langsung ya. Mungkin teman-teman sudah rindu terhadap Santana Podcast Santana ya, ketika ada dibahas perihal tentang narasumbernya Rismond dan Roy Suryo beserta ada satu lagi teman-teman. Supaya kita lebih memahami, kita langsung aja ke acara Podcast Santana. Apa nih? Kenapa saya memunculkan gambar ini? Ya, Ya gitu. Ada orang bilang, kemarin kan ada tuh lawyernya yang bilang, wah Pak Roy bisanya munculin fotokopi, nggak pernah Oke. ngeliatnya. Apa bedanya dengan Bareskrim? oh ini dari Bareskrim Ini dari ya? Bareskrim.
nomor sebelah kanan atas itu adalah nomor yang kemarin disebut-sebut 1120. Ya. Oke, 1120. nanti perhatikan nomor itu. Ya. 1120 ini yang disebut miliknya Joko Widodo. Oke. Yang file berikutnya yang kita uji adalah nomor 1115. Oh, 1115 itu di Ya. atas ya. Namanya orang Indonesia juga hafal sekarang lama-lama. Fronojiwo. Iya. Fronojiwo ini itu fotonya itu Tuh, ada adalah dehatnya Jokowi. Apa yang membedakan ini dengan gambar yang tadi? Ya gitu. Bisa mundur yang tadi, Mas? Sedikit Oke. lagi. Bentar. Sekali lagi Yang ya, tadi, ke Joko sekali lagi. Widodo Nah, lagi. Lihat huruf Z-nya pada ijazah itu kan gede banget. Ya. Cukup lihat 2 huruf saja. Yang pas di tengah Z Yang itu Z ya. itu yang huruf besar. Z, huruf Z-nya itu cuman masuk sedikit pada logo UGM. Ya. Oke. Ekornya itu ya. Ekornya ya yang bawahnya. Logo bunga Oh, itu ya. oh, Oke. sama tepi Sekarang bawahnya. tulisan sarjana. A-nya yang paling kanan. Ya. Oke. A yang paling kanan itu huruf A yang terakhir itu A-nya keluar dari Ini teratai ya, itu. biar jelas ya. Ini Ya. berarti A ini ya. Nah itu, Ya. Nah, itu ini. nanti Nah, ada ini yang dengan lebih ini. jelas. Itu dengan Z-nya itu. itu. Ya. Dengan ini. Itu dengan itu. Oke, sekarang lihat punyanya Fronojiwo. Maunya Oke. perlu spidol nih, Le. Layarnya kayak Papan nah, kiri. Nah, lihat ini Z-nya. apa ini? Z-nya lebih masuk. Oke, sekali lagi ya. Ya, ya. Z-nya yang tadi. Z-nya yang tadi. Nah, itu Nah, Oke. ada di atas. Ekornya lebih tinggi. Ekornya lebih tinggi, A-nya ini A-nya lebih lebih keluar. Itu Punyanya sekarang 1120. Ya. Nah, ini Oh. masuk. A-nya masuk. Jadi A-nya di dalam hampir bunga. 90% Ya. masuk. Ya, ini, ini juga. juga. Ekornya Kenapa juga. saya tampilkan Fronojiwo pertama? Satu karena urutannya dia paling depan. Ya. Dia daihatnya Jokowi. Ya. Jadi bukan Komisaris. siapa-siapa. Ya, jelas kan? Kalau saya nampilkan orang yang nggak Komisaris jelas, lagi ya. bukan komisaris, nanti orang akan mengatakan, wah itu bukan temannya Pak Jokowi lah. Ini jelas. Oh, ini temennya Ini jelas ini. temannya jelas. Ayo Pak Fronojiwo, Pak Dwi Martiningrum, dan segala hormat kita Sri kepada Murtiningsih. Sri Murtiningsih ya, dan segala hormat kepada almarhum Hari Mulyono. Anda berarti siap-siap dikatakan palsu loh ya. Waduh. Bukan kita loh ya. Iya, pilihannya hanya itu loh. Pilihannya hanya itu. Karena Bareskrim menyatakan identik. Iya, identik Wow. dengan yang palsu atau identik dengan yang asli. Wah. Nah, sekarang Wah, gimana Dari Dr. Rismond dulu kita mau dengar. Iya. Kayaknya ini- dari tadi meneliti sesuatu juga nih secara Iya. live di Sentana. Tadi kan keidentikan adalah komposisi atau letak dari huruf tersebut. Kalau master platnya sama, maka semua posisi atau semua letak huruf itu harus sama. 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 Ya kan? Plat Nah, di sini percetakan. juga yang paling kelihatan adalah letak huruf A ya, Nah. sarjana terhadap Logo teratai. logo UGM itu. UGM itu. Ya. Betul. Nah, itu juga yang ketambahan juga Huruf memang Z. Huruf Z, Bang. ya huruf Z juga tadi sudah diterangkan. Dan ini juga ketegasan dari logo UGM itu juga ini ya. Oh. Ini juga ya kan. Ini perlu juga meskipun komposisi atau letak dari huruf itu sama, tetapi kan watermark atau Ya. logo ini Iya, juga seharusnya terlalu sama ya. blur ya, blur Ya. atau lebih hitam atau apa karena Jelas. kompresi karena di Iya. apa atau enggak. Tetapi kan akibat kompresi letak huruf ya, Tidak letak mungkin huruf itu berubah. tidak bergeser. Ya, kalau huruf. mungkin warnanya satu lebih coklat atau lebih apa kan mungkin Bisa HP aja yang lighting memfoto ya, iya. Ya. atau ya Kalau pencahayaan ada ya. orang yang mungkin menyangkal, Mas, itu kan nggak sama lurusnya. Mungkin yang satu karena dikompresi pendek, yang satu kemudian diekspand. Mau dikompresi, mau diekspand, huruf Ya. A-nya Bang Rismon, Mas Mike itu nggak mungkin terus tiba-tiba dikompresi terus dia keluar gitu. Atau dia masuk. Itu nggak mungkin. Tetap sama. Mau Itu- dia diekspand, mau dia di... Itu ibarat ada foto orang matanya keluar gitu Nah ya. iya, nggak mungkin. mungkin. Mau diapain Kalau pun. platnya sama, master platnya sama, pasti sama. Ya, Itu oke. kuncinya. Berarti kita tinggal menunggu ini Fronojiwo dan Sri Murtiningsih. Mau nggak disebut palsu? Palsu apa asli nih? Iya. Supaya kita jelas-jelas nih. Iya kan? Biar orangnya yang ngomong. Kalau saya yang bilang kan nanti Iya. menilai katanya. Iya. Saya nggak mau menilai. Kami membantu Anda, Pak Fronojiwo. Ya. Ya. Kami membantu Anda, Bu Sri Murtiningsih. Kami Murtiningsih. juga membantu Anda, ya almarhum Hari Mulyono. Dan keluarga. Dan ini adalah identik dan insya Allah mereka-mereka itu adalah otentik. Oke. Iya. Belum kita periksa loh ya, tapi kalau Iya. udah ada 3, masa kalau di sini 3 lawan 1 kan? Iya. Iya. Harusnya sih kalau 60 lagi dikumpulkan, 80 lagi mungkin identik dengan yang 3 ya. Nah, iya, iya. Ya itu tebakan saya. Coba dong dikumpulin netizen yang punya kehutanan tahun 85 nih. Iya. Saudara di situ. Keluarin deh. Kumpulin aja. Iya. Kita tinggal email ke sentanatv@gmail.com. Dan gampang seperti Ya tadi. Jadi artinya
Cukup kalau misalnya ya, katanya kan saya pernah lihat tuh, katanya ada lawyernya itu Oh. yang kemudian memegang ijazahnya, kemudian menerawang. Ya kan, Oke. kayak meriksa duit aja. Lah ini kan juga bisa sama nih. Ya, karena ini identik, ya toh? Identik ini. Dua raja Identik. kembar ini. Ini kemudian Diterawang. diterawang aja, plek nggak? Nah, di Iya, plek betul. ini nampak itu A-nya keluar gitu kan gitu. A-nya keluar atau Z-nya masuk. Ini jelas identik karena dari plat yang sama. Tuh. Plat yang sama. Iya, plat yang sama. Jadi ya, ini dugaan kuat, Dr. Rismond. Ini 3 ini berasal dari plat yang sama dan yang satu platnya beda. Ya kalau keidentikan kan berarti apa ya, posisi dari setiap objek di dalam citra itu harus diperiksa. Iya. Ya. Nah, kan mereka tentu punya mikroskop elektron bahkan Ya. yang lebih Di Barreskrim. precise. Iya. Ini berapa persen keluarnya letak huruf A ini? Kenapa tidak sama? Itu kan harus Oke, kita minta tolong Barreskrim. Ya untuk menjelaskan, makanya menjelaskan kita minta gelar perkara khusus. Nah, Gitu loh, Dan untuk- TPUA sudah minta itu ya? Iya, kita ya lewat TPUA. ya. Ya, jadi kami juga diminta untuk hadir kalau ada Nah, gelar perkara khusus, tapi yang Ya. memohonkan adalah TPUA. Jadi supaya keterbukaan itu benar-benar menjadi apa namanya, terkonversi menjadi wacana publik ya. Clear. iya, Pengetahuan. kepercayaan publik, ya lakukanlah itu. Dr. Rismond kan sudah berkali-kali menjadi ahli di kasus-kasus lain yang ditangani kepolisian. Ya. Mungkin nggak bahwa di gelar perkara itu ditolak ahli TPUA tidak boleh datang, misalkan menunjuk Dr. Rismond gitu. Dari pengalaman sebelumnya aja. Ya tergantung apa ya kalau menurut saya, tergantung desakan publik juga. Ya. Karena polisi Ya. ini tanpa desakan publik yang kuat, mereka akan melakukan as it is, ya apa yang Ya. menurut mereka sesuai gitu Ya. kan. Tetapi Oke. kan hanya public opinion, public apa namanya, desakan publik lah yang membuat polisi itu ya, kalau dia serong ke kiri kembali ke lurus. Contoh kasus Joshua Huta Barat kan, Iya. ya kan dikatakan tembak Brigadir menembak, J ada dulu, pemirkisiin dan segala Iya. macam. Ternyata setelah desakan publik, terus juga desakan publik juga atas Oke. ekshumasi Mm-mm. dilakukan juga begitu loh. Oh, Jadi iya, apa bedanya dengan ini? Betul. Nah, makanya saya bilang ke Barreskrim, sudahilah manipulasi yang pernah kalian lakukan, kembali ke milik rakyat. Kasus Jessica Wongso itu sudah sangat brutal kalian lakukan, ya. Kalau ini saya ungkap ke Pak Prabowo Subianto nanti kalau saya diberikan kesempatan untuk bertemu, maka ini akan saya ungkapkan langsung ke Pak Prabowo Subianto bahwa banyak manusia-manusia parasit di laboratorium forensik Barreskrim. Contoh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Dr. Sandi siapa itu? Nur Samran Subandi. Oke, ini jadi Itu ngomongin sebelum- Muhammad Nuh Al-Azhar ini. Yang kemarin membuat suatu acara ya di online Mm-mm. dan dia hadir dan banyak tuh yang komen di Sentana malah. Mm-mm. Bang Michael bilang dong ke Bang Rismond katanya. Nah, apa? Kok dia takut datang ke situ katanya. Enggak kebalik. Mereka berani nggak tampil di Nanti- Sentana? nanti- coba itu. Bang. Enggak, nanti kalau saya hadir online ada yang ngacir juga. Beraninya pas saya nggak datang, oh datang saya. 2016 ya, Muhammad Nuh itu Al-Azhar sudah saya tunggu itu acara Christian Grits, nggak Iya. datang. Sampai Oh. berulang kali Christian Grits mengatakan, Iya, sudah kami undang, tidak mau datang. Sudah kami undang. 2016 tuh saya tunggu. Iya, sekarang Joshua Sinambela sudah diundang Sentana loh. Lah. Tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru. Pak Heru Subagja. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis, ayo. Dia Iya. mungkin bisanya nyanyi di obo-obo aja itu. Di obo-obo anunya di obo-obo gitu. Jadi Joshua kalau yang berani, lain. karena gini lah, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Nah, Tetapi Ya. ketika ketemu face to face itu Ya, masalah betul. mental loh, iya, iya. masalah mental, ya kan? Saya sudah sering berhadapan dengan orang, ya. Beberapa orang, sejumlah orang di Ya. online tuh seolah-olah omong selangit, Ya. contoh Sylvester, ya. Kemarin Itu ketemu lama-lama juga, itu. Nah, ketemu juga kemarin jaga sikap, gitu loh. Oke. Jadi jangan kita antara online dengan face to face itu kalau nggak datang ke sini ayo bawa programmu, saya bawa program saya, Nah, Waduh, komputer tuh. saya gitu loh. Sudah ada tantangan resmi tuh Ah. Iya. pada ahli Bilang kalau forensik minta manapun. gratis biar saya carikan sponsor. Siap. Aduh. Iya. Tapi tadi
Dr. Rismon juga ada membawa beberapa barang dari Bareskrim. Menarik ini menarik ini. Tapi sebelumnya, biar agak Sebelumnya, lucu-lucuan iya, iya, ya. iya. Disclaimer dulu ya. Ada itu Algozo buzzer itu sekarang Ya. sudah mulai keluar. Nah. Ya, Ngabalin maupun Sylvester itu Nyebelin. ngibulin. Atau nyebelin? Ngibulin. Mengatakan kami ada pendana besar, ada bohir. Jaga mulut kalian itu ya. Iya. Hanya karena kalian berada di sisi Pak Jokowi, jangan kalian semena-mena ya menyebarkan fitnah. Ya, menyebarkan fitnah kepada kami, ada yang membayarnya, mendanai. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu bohir itu? Ya. Jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Ada tempat lain, gitu loh. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas bohir itu? Nah, Kalau nggak tahu, itu fitnah. Kalian menuduh kami fitnah padahal kajian ilmiah. Sementara kalian tanpa bukti sudah menuduh kami ada bohir pendana. Iya. ya. Sama seperti Itu jahat banget. Ngabalin itu. Justru Bang. itu yang fitnah ya. Iya. Itu yang fitnah. Jadi makanya saya nggak tanggung-tanggung dalam podcast lain. Saya tantang dia karena dia bilang itu dalam sebuah podcast. Ya, gitu di podcast Koran Nasional. TV Nasional. TV Kemudian Nasional, saya tantang juga di kursi yang sama. Saya tantang juga nyebelin itu. Ya gitu bahwa kalau nggak bisa membuktikan ucapannya, maka apa yang terjadi pada hal yang dikirimkan ke Tempo itu dia harus bisa melakukannya. Yaitu potong kepalanya, gantung di Monas. Oh gitu, Ya, dia gitu. ada apanya? Ada janjinya? Bukan, saya yang menantang dia. Enak aja kalau dia janji gitu ya. Iya. Ini kepalanya dia, dasnya dia, ya. Jadi itu kalau itu kan yang dikirimkan ke Tempo kan das babi. Das Ya, babi. itu. Jadi dasnya dia itu kalau tidak terbukti, berani nggak bilang kalau tidak terbukti ada bohir gitu. Saya gantung di Monas. Dia yang menyatakan itu. Kalau enggak ya Jadi- berarti omon-omon aja ngaco Ya. aja fitnah itu. Dan dia. kalau omon-omon ya udahlah berhenti aja lah, ngapain sih? saya Lagi ini nggak terkait dengan dia kok. gini lah ya. Maksud saya gini, ya mau cari duit gak usah cara gitulah gitu ya. Ya. Kebangetan lah gitu cara nyebokinya ya. Mungkin dia memang pengen jadi kayak Fronojiwo komisaris gitu loh Bang. Ya kan? Jadi ya, cari-cari Sylvester. Tarmuk ya. Ya, Ya, betul. Sylvester, Ya. jaga mulutmu, Iya. ya. Terus bercerminlah kau pada dirimu sendiri. Kau cuma lulus dari Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti. Waduh. Ini alumni UGM asli nih. Iya. Asli. Ya. Otentik, Otentik. bukan identik. Nah, daripada kau mengotori wacana publik dengan fitnah-fitnah, sebaiknya habiskan waktumu untuk membujuk Pak Jokowi supaya secara gentleman Tunjukkan. sebagai alumni UGM yang benar-benar tunjukkan. Ya. Gitu loh. Itu bujuk. Hmm. Jangan pakai alasan-alasan memang apa hak kalian. Ya kan? Memangnya Pak Jokowi siapa kalian suruh-suruh? Jangan. Ya. Gentleman, negarawan tunjukkan. Habiskan waktumu datang ke Solo sana, bujuk terus tiap hari. Ya. Waktu Jangan itu dia di menghindar Solo terus. juga kan? Iya. Saya melihat tuh. Jangan mengembangkan wacana fitnah. Ini walaupun begini hidup sederhana, ya, lebih mulia daripada hidupmu. Ya, komisaris tapi menjilat-jilat. Betul. Gitu loh. Ya. Ini berdasarkan uang sendiri, uang halal. Coba kau Google dulu buku saya di Amazon, ratusan, puluhan dolar harganya. Ya. Itu disclaimer saya. Ini perlu ini supaya jangan Kayaknya setelah kita perlu dengar yang sejuk-sejuk dulu deh. Dari Pak Pendeta aja. Ya, kalau saya mau nambahin soal itu sih ya, harusnya sih pemerintah tahulah isi rekening kita, tiba-tiba dapat dana 1 miliar dolar dari Waduh. Amerika misalnya kan. Ini buat yang menduga katanya ada kekuatan keuangan kepada saudara Rismon dan kawan-kawan. Langsung dibedahkan bersama Roy Suryo, Dr. Rismon, ketika ada kunjungan ke podcast Santana. Bayangkan teman-teman, anak-anak juga tadi di upload video pertama saya juga mengatakan demikian, hal yang sama ya. Mereka itu tidak disuruh oleh kekuatan lain, partai politik atau apalah, tapi berdasarkan inspirasi ataupun berdasarkan hati nurani untuk mengatakan kebenaran.
Sama halnya seperti kita para konten kreator, ya, seperti saya, anak Medan Bersuara. Kita tidak ada murni, artinya dari hati nurani kita, bagaimana cara kita aktif ikut membantu pemerintah, membantu pemimpin presiden saat ini menuju Indonesia emas. Tentunya kita juga harus bersih-bersih. Bukan hanya efisiensi anggaran, tapi kita juga harus bersih-bersih. Bersih-bersih dari apa? Bersih-bersih dari kebohongan. Di mana kebohongan ini sudah terbarut lama, tersusun rapi oleh kekuatan kekuasaan. Tapi api kebenaran makin menyala. Dari anak-anak kecil, dari anak-anak remaja, bahkan dewasa sudah mulai berbicara. Baik lewat polling maupun hal-hal yang bisa mengungkapkan kebenaran bahwasanya benar ijazah tersebut patut dicurigai. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Ketika ada juga Saudara Rismon langsung berbicara perihal tentang hal-hal yang dikatakan ada kekuatan ataupun dukungan kepada mereka, tapi dikuatkan kembali bersama Balige Academy. Horas Balige Academy dari koordinat yang jauh dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke rekan-rekan semua ya, pecinta keadilan ya di Republik ini para algozo buzzer ya, buzzer algozo ini sudah mulai bergerak ya, seperti si ngabalin atau ngibulin namanya itu, yang sering pakai apa itu buletin ini ya identitasnya, dan juga alumni Ruko University yang sudah ditutup oleh Dikti, ya kan? Si Sylvester itu, ya kan? Sudah keluar para algozunya untuk memframing seolah-olah ya Pak Roy, Bu Tifa dan saya, Pak Rizal Fadila, ya, dan Bu Kurnia, Bang Egi, ya, itu ada buhir pendana besar di balik gerakan membongkar ijazah dan skripsi palsu dari Jokowi. Nah, ini dia apanya ya, para buzzer algozo ya. Buzzer algozo ini sudah diterjunkan untuk memframing seolah-olah ada yang mendanai. Ya, terutama yang sekarang koar-koar itu si Sylvester ya, lulusan Universitas Ruko 3 lantai yang sudah ditutup oleh Dikti, ya kan? Kita nggak perlu sebutkan universitasnya, nanti tambah balu dia. Pester. Memfitnah aja kerjamu ya untuk hidup ya. Saya ya Sylvester, walaupun hidup saya sederhana, tapi saya tidak perlu hidup menjadi penjilat seperti kau untuk komisaris, ya. Nggak perlu saya menjilat, walaupun hidup saya nggak seperti kau, ya. Saya hidup dari karya saya. Google dulu buku saya di Amazon, harganya mampu nggak kau beli, ya. Enak kali kau menuduh-nuduh, kau mentang-mentang kau di sisi apa kau ya. Kekuasaan rezim akan berganti. Kita lihat nasibmu ke depan. Ya. Terutama si Sylvester ini sekarang ini. Cuap-cuapnya kuar-kuar, ada bohir lah, pendana besar lah. Ya, kurcaci kau bilang kami. Nggak sanggup otakmu itu menelaah apa kajian ilmiah saya. Ya. Lulusan Ruko University 3 lantainya kau yang sudah ditutup. Ya. Yang kau bilang kurcaci ini asli lulusan UGM, ya, S1, ya, parah kali mulutmu itu, bah. Makin kita biarkan, makin apa aku lihat ini, si Sylvester ini ya, makin apa, melonjak apanya, teori-teori konspirasinya, ya, memfitnah terus kerjaannya, ya, menuduh kami memfitnah, padahal saya pakai analisa, ya, biar kau tahu.
dan nggak sanggup otakmu untuk menelaah itu. Ya, bukan bidangmu ini. Bidangmu apa sih? Di ruko university 3 lantai itu yang sudah ditutup, apa rupanya apamu? Kemampuanmu. Ya. Bilang kami apa namanya kurcaci mulutmu itu. Aha, kau kurcacinya Jokowi kau. Lulusan ruko university kau 3 lantai kau. Yang sudah ditutup lagi. Jadi kalau sudah ditutup, ijazahmu itu pun palsu itu, Sylvester. Ya kan? Nak kali kau bilang kurcaci, ada bohir perdana besar. Memfitnah lagi kau. Menuduh kami memfitnah Jokowi. Itu lembar pengesahan skripsi itu bagaimana itu? Kau Sylvester sama ngamelin. Pergi dulu kalian ke percetakan perdana, rekonstruksi dulu itu, menata-nata font itu. Bisa nggak tahun 85 secantik itu? Nggak pernah kalian, takut kalian. Ya, saya lihat patternnya ya, polanya. Ya, para pengacara Jokowi ini atau para algozo, buzzer algozo ini sangat menghindari perdebatan tentang skripsi, lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu. Itu the weakest point mereka. Ya. Titik yang paling lemah yang dihindari oleh para pengacara dan para buzzer, terutama algozo buzzernya ini. Ya, si ngibulin sama si apa itu? Si Sylvester. Ya. Mereka ingin menggiring bahwa ini ada pendana besar. Ya. Kau menuduh saya, Sylvester. Ya. Kau bisa buktikan 1 rupiah pun ada yang mendanai saya. Jangan mulutmu itu memfitnah kau. Saya bukan dirimu. Ya, enggak butuh saya jadi komisaris kayak kau untuk menjilat-menjilat. Enak kali kau. Jangan proyeksikan diriku sama dirimu. Ya. Penulis saya. Apa ada bukumu? Sylvester. Kau buka dulu Google itu, Amazon itu. Di Google Books banyak buku saya. Dan semua project. Ya, biar kau tahu project. Enak kali kau menuduh-nuduh orang kau. Mulutmu itu nggak kau jaga. Ya. Kita lihat ya di rezim bentar lagi. Apa ini saya kira. Ya. Ini Bang Rocky Gerung benar ini. Ada Rocky Gerung. Sylvester bukan lawan Anda, Bang. Biarkan mereka bergabung. Yang penting mereka tetap fokus pada sains. Iya, kita harus tetap fokus pada sains, tetapi harus kita counter juga ya opini-opini sesatnya algozo buzzer ini, karena ya perlu karena mereka menuduh kami fitnah, sementara dia menyebar fitnah, gitu loh, ya. Dan bagi orang yang ingin debat, ayo ke Jakarta, ya, banyak yang mau debat. Jakarta face to face, dibiayain nggak mau, mengaku apa mereka ya, nanti kita bahas tuh di Sentana itu. Oke. Banyak kali buzzer cari makan tempat saya ini. Kalian udah dihapus ya. Masih banyak juga. Oke. Ya, jadi ini perlu dilawan juga ya opini-opini apa ya. Si Sylvester lulusan Ruko University 3 lantai ini yang sudah ditutup ini makin banyak cuak-cuaknya saya lihat. Ya, kemarin ketemu di LC nggak berani dia menuduh saya ada bohir. Harusnya pada saat face to face itulah kau ngomong, Sylvester, kalau berani kau langsung di depanku, kau bilang, ya, kalian ada yang apa? Kau mau ada yang membiayai kau,
Gitu, tanya. Ya. Jangan beraninya kau cuek-cuek di podcast apa itu? Ya, podcast buzzer. Beraninya, ini ada pendana besar, ada apa? Ini hanya kurcaci mulutmu. Kau kurcaci. Lulusan Ruko University 3 lantai yang sudah bubar. Dibubarkan dikti. Enak kali kau ngomong, bah. Mulut itu kayak nggak ada apanya. Kau menuduh kami nggak tahu kau ilmu image processing apa itu juga Sylvester, ya, yang kau tahu itu bagaimana kau jadi menjadi penjilat kekuasaan untuk komisarismu itu yang kau tahu. Kalau kayak kaunya semua republik ini sudah hancur negara ini, ya. Menjilat. Kau jawablah dulu bagaimana lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu secantik itu tahun 85, satu-satunya di dunia. Bisa nggak kau jawab itu? Sanggup kau menjawab itu? Ya? Atau kau rebel lagi seperti Baris Krim? Ya, rebel, sentuh, terasa ada cekungan. Nah, handpress atau kayak gitu kau. Atau berani kau datang ke percetakan perdana itu di Jogja. Kau buktikan dulu, begitu baru lawan debat Sylvester. Ya. Kau buktikan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu bisa dibuat tahun 85. Ya. Jangan mulutmu kemana-mana. Mengatakan bohir. 1 rupiah pun tidak ada saya terima bohir. Mak. Ya. Dasar kau. Ternak Mulyono datang ke sini untuk di-blok. Anak buah Sylvester kalian. Berapa triliun habis? Minum dulu, bah. Ya, jadi makanya ya analisa saya lembar pengesahan skripsi atau skripsi ini adalah the weakest point argumen baik Pak untuk Algozo Buzzer seperti Ngabalin dan Sylvester dan lain-lain berikut dengan para pengacaranya Jokowi itu. Ini yang paling dihindari pengesahan skripsi yang sangat modern ini, ya, yang para pembelanya pun bingung, ya kan, bagaimana menjawab ini, ya kan, ada titik-titik yang sangat rapat itu, sangat rapat, ya, saya lihat di lembar pengesahan skripsi yang difoto Pak Roy, ya, dengan resolusi tinggi itu, nah di sini kelihatan sekali titik-titiknya ini, ya, bagaimana membuat ini dengan handpress atau letterpress, ya kan, ini harus kalian pertanggungjawabkan, khususnya pemilik percetakan perdana nanti di pengadilan harus Anda buktikan, ya. Kalau Pak Jokowi bilang kemarin, iya nanti ada saksi-saksi, ada bukti-bukti di pengadilan. Ayo Pak Jokowi, jangan mundur, ya. Saya hanya ingin melihat percetakan perdana, ya, membuatnya ini dengan sangat modern, bahkan sesuai, ya, dengan tahun 2025 sekarang pakai word processor Microsoft Word. Kita buktikan Pak Jokowi, ya. Dan sekarang sedang disusun laporan atas, kalau bahasa hukum, dugaan ijazah, bukan ijazah ya, dugaan skripsi palsu ke pengadilan perdata dan Baris Krim. Biar kita rekonstruksi dulu bersama, dipanggil itu si percetakan perdana, ya, yang katanya di Jogja itu andalan mereka, alasan mereka tahun 85. Biar kita periksa bersama kemampuan mereka membuat ini dengan teknologi tahun 85. Jadi jangan kemana-mana, percetakan perdana masih panjang urusannya ini. Ya,
kepada percetakan perdana, ya, saya katakanlah saat ini, jangan ikut-ikutan bohong kalian. Bakal kena, nanti bisa kalian dikorbankan kesaksian palsu 7 tahun. Ya, seperti Muhammad Nur Al-Azhar itu, ya, kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim, kena 7 tahun nanti kau, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Tunggu saatnya. Jangan kemana-mana dulu, ya. Bakal kena. Lihat aja, saya kasus ini kulaporkan kalian. Ya. Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, Tito Karnavian, dan Krishnamurti. Jangan tidur dulu, ya. Nanti kudis-kudisan kalian, kurap-kurapan dengan seperti yang di Oslo sana. Jadi percetakan perdana, ya, saya akan kalian jangan ikutin skenario penipuan mereka, jangan, ya, lebih baik, ya, percetakan perdana jujur saja sekarang, jujur, ya, jujur kepada rakyat, minta maaf kalian. Itu bukan produk kami nggak bisa buat secanggih itu tahun 85. Nggak bakal bisa, satupun di dunia nggak pernah ada seperti itu. Jadi, ya, percetakan perdana jujurlah kepada rakyat, ya kan? Daripada kalian ikuti skenario bohong ini, nggak bisa tidur kalian, dipanggil ke pengadilan, ya, demi penipuan ini. Bisa masuk penjara kalian, pemiliknya itu mungkin udah tua sekarang, ya kan? Karena berdirinya katanya sudah lama, katanya, ya kan? Karena kemarin alasannya pihak UGM, Dr. Sigit Surunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan Afri Awang, ya, kakak angkatannya si Jokowi, mengatakan, kami kalau dulu lari langsung ke percetakan prima, kata si Afri Awang, ya kan, mantan dirjen bla 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 itu di Kehutanan. Terus dosen UGM juga, oh nggak salah itu, Fakultas Kehutanan. Terus ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM juga itu, Afri Awang, ya, ikut menipu dengan Sigit Sunarta, ya, dekannya itu. Kami sebagai alumni Universitas Gadjah Mada seharusnya Rismon tahu percetakan prima. Ternyata di websitenya berdiri tahun 86. Sigit Sunarta, cek dulu pendirian. Si Afri Awang juga begitu, ya. Tahun 82, tahun berapa itu lulus dia dari UGM, Fakultas Kehutanan. Lari katanya ke Prima, dia mencetak skripsinya. Afri Awang. Ya, jadi komplotan penipu ini semua coba. Ya, Afri Awang yang lulus tahun 81 atau 82, Fakultas Kehutanan UGM, ya, tahun berapa itu, yang pasti sebelum 85, ya. Jauh di atasnya Jokowi itu, ya. Katanya dia mencetak skripsi ke percetakan prima di dekat bundaran UGM itu, di depan Mirota kampus. Ternyata berdirinya tahun 86. Itu bagaimana itu penipuannya itu, si Afri Awang, Sigit Sunarta itu. Jadi teman-teman, beginilah kalau Rismon Sianipar mengamuk kalau bahasa Medannya, mengamuk. Dia mengamuk teman-teman, merasa, dan ini yang saya sebutkan tadi, ada kekuatan pendanaan yang mendukung penuh Roy Suryo dan kawan-kawan beserta TPUA kali ya, dan yang lainnya lah. Yang penting intinya kita semua lah yang membela kebenaran, keadilan, dan ingin membongkar kebohongan ijazah Pak Jokowi. Namun teman-teman, seorang Rismon adalah hal yang sangat luar biasa. Dengan perkataannya, dia berkata berdasarkan fakta dan data, intelektual dan teknologi. Bukan narasi yang semata-mata didengar orang bahwasanya itu benar, tidak. Namun teman-teman, sahabat, para subscriber, para penonton,
para pegiat media sosial. Begitu enaknya kita dengar kata-kata apa yang disampaikan saudara Rismon. Dan bahkan sampai saat ini banyak algojo, buzzer Pak Jokowi sudah bermunculan. Termasuk tadi Ngabalin, termasuk juga Joshua Sinambila, ya, yang kemarin katanya di salah satu channel ingin berdebat ilmiah, tapi Rismon tidak datang. Ya pastilah ketika tidak sibuk-sibuknya pada saat sekarang, dia tidak mau datang. Dan yang lucunya, mereka malah mengatakan ijazahnya Rismon yang abal-abal. Aneh kan? Siapa sih? Kami adalah orang-orang yang memang berdasarkan hati nurani. Tidak ada sepersen pun menikmati hasil melalui orang-orang maupun kekuasaan lain. Yang kami inginkan adalah, yang rakyat inginkan adalah suara kebenaran. Jangan kau bungkam kebohongan dengan kekuatan kekuasaanmu. Hari ini periode sudah berganti. Hari ini kekuasaan sudah berganti. Walaupun kekuatan dan kekuasaanmu masih ada, kami tidak takut karena kami adalah rakyat yang bersuara suara keadilan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.